Kalau misalkan ada bos yang asbuninya besar, oh berarti dia melihat potensi karyawannya. Walaupun karyawan asal masih bisa joget, masih bisa joget. Mau joget nggak? Siapa yang mau joget? Yang mau joget nggak? Nah, nanti nggak mau apa ya? Udah joget, terima kasih banyak aja. Ya, ini sadar diri ya. Ini lagi ada kuat-kuatnya nih pertempuran di sini ya. Berangkat jam 7, ini jam segini belum makan katanya. Kan tadi katanya sudah siap. Sebentar lagi sekitar 10 menitan sudah siap katanya. Oke, siap ya? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh yang kenceng pasti yang udah sarapan. Yang udah sarapan atau enggak sanggup. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerasnya suara kita ini menandakan bahwa diri kita itu semangat. Ya, apalagi tadi sudah disampaikan bahwa ada sebuah peluang yang bisa menghasilkan penghasilan tambahan sementara ya, dari mulai 50.000 sampai di atas 200 juta setiap bulan. Masa sih nggak semangat? Ya, semangat ya? Ya semangat. Saya juga dulu nggak apa-apa, saya juga sama seperti bapak ibu semuanya ya, di awal-awal seperti ini. Tapi alhamdulillah setelah 2 tahun ini bisa punya income 30 juta setiap bulan. Ya, 3 tahun setengah 50 juta setiap bulan. 5 tahun sama istri 70-80 juta setiap bulan. Mau nggak kira-kira punya penghasilan itu? Jong yang mau. Alhamdulillah saya doakan, jangan kirimkan dulu. Dan saya doakan yang ngacung 2 tahun kemudian minimal bisa punya penghasilan 30 juta. Oke, Bapak Ibu semuanya, pertama-tama kenalkan dulu ya, nama saya Riswanto. Saya asli dari Cilacap, satu kampung dengan Pak Ustadz Jomingin yang tadi testimoni. Ya, saya juga dipertemukan dengan beliau di sini. Saya merantau dari tahun 95 ke Bandung. Sudah berapa tahun? Lama ya? Lama sana. Jadi merantau ke Bandung dengan harapan pengen berubah nasib. Ada yang merantau di sini? Ada perantauan selain saya dengan Pak Jomingin? Ada. Ada ya? Ya, kalau merantau tujuannya apa? Ya, merantau itu nggak harus jauh, hijrah kan, hijrah. Nabi juga dulu dari Mekah ke Madinah kan hijrah ya. Yang namanya hijrah pindah ke satu daerah, atau di kampung, beda desa, beda kecamatan, beda kota, beda provinsi. Itu kan pengen berubah nasib, betul nggak? Nah, kalau tidak nasibnya tidak ingin berubah ya sudah diam aja di tempat kan begitu ya. Nah, saya dulu merantau tahun 95. Ini saya sedikit cerita. Ya, 95 saya merantau di Bandung. Setelah sekolah saya lulus, jadi saya dulu sekolahnya alhamdulillah S3. Cuman S3 KW, SD, SMP, SMA. Ya. Nah, karena orang tua kondisi ekonomi tidak sanggup untuk meneruskan kuliah, akhirnya saya stop sampai di SMK kalau sekarang bahasanya. Kemudian 95 saya merantau, saya kerja di toko besi setahun, kerja di distributor kaos kaki 13 tahun. Lama? Ada yang lebih lama dari saya, tenang aja. Ada yang lebih lama dari saya? Ada. Ada. Saya cuma 13 tahun. Dengar-dengar di sini adanya lebih dari 20 tahun katanya kerja. Ya berarti saya masih sebentar ya. Ada yang lebih dari 20 tahun? Ya. Usia 32 tahun, 32 tahun saya saat itu memutuskan untuk tidak bekerja dengan orang. Saya pengen usaha sendiri, saya pengen wira swasta. Kenapa saya memutuskan untuk tidak bekerja? Ya bukan menikmati bukan mengingkari syukur. Yang namanya bekerja saat itu alhamdulillah dari pekerjaan saya ini kebetulan dapat bos yang baik ya. Bos saya orang Chinese ya, dari Tanjung Pinang. Selama saya bekerja alhamdulillah saya diberi kasbon. Nah, ada yang diberi kasbon sama bos? Yang namanya kasbon harus kembalikan atau enggak? Harus bayar nggak? Nah sebenarnya baik atau gimana nih bos?
Baik. Ya, dengan harapan semakin gede kasbonnya, berarti kan semakin lama kerjanya, betul nggak? Kalau orang kerjanya biasa-biasa saja, nggak punya prestasi, kira-kira bos mau kasbonin besar nggak kira-kira? Nggak mungkin ya. Jadi kalau misalkan ada bos yang kasbonnya besar, oh berarti dia melihat potensi karyawannya. Wah ini pekerjaannya bagus nih, makanya dikasih kasbonan banyak, kan gitu ya? Ya saat itu saya dikasih kasbon, nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu semuanya. Apa? Saya dibelikan rumah, mantap nggak? Ada bos beliin rumah, cuman ya sertifikatnya masih dipegang sama bos. Saya cicil setiap bulan potong gaji. Wah ya, itu dulu di rumah di Sidoarjo tahun 90, tahun 90 berapa ya? Tahun 98 kalau nggak salah. 99. Ya 99. Apa? 2000. Dikasbonin untuk beli rumah. Nah, semakin kesini semakin sini saya merasa, wah ini kalau begini salahnya sebenarnya bos nggak sayang, saya diikat, ya kan? Dengan tujuan supaya apa? Supaya saya tidak bisa keluar dari pekerjaan itu. Nah, saya melihat setelah kesini saya lihat cek mata lebih sukses kalau ini gajian potong kasbon, sisanya paling cuma buat makan kurang. Nah, buat nambahin kekurangan itu, karena gaji saya dipotong kasbon buat kasbon rumah, istri di rumah buka warung kelontongan. Akhirnya gaji saya full dihabisin buat makan sehari-hari dari istri. Nah, saya melihat ini semakin kesini berarti saya kayaknya yang terlena ini. Kenapa? Saya punya teman sekerjaan, temennya bos, dia ikut merintis, begitu sudah tidak kuat lagi tenaganya, sudah masuk masa pensiun, sama bos ini dibikin nggak nyaman, suruh dia keluar. Tapi tidak menyuruh, dia tidak dipecat, tapi dibikin nggak nyaman. Akhirnya dia singkat cerita dia keluar, dan begitu dia keluar pada dia ikut merintis usahanya dia nggak dapat apa-apa. Nah, saya balik lagi ke saya, wah saya bukan siapa-siapanya si bos nih. Kalau saya terus-terusan seperti ini, nasibnya bakal lebih buruk dari teman saya tadi pekerjaan. Makanya saya punya tekad nanti kalau kasbon saya lunas saya keluar. Saya mau usaha sendiri. Dan saya juga melihat tidak ada orang sukses, tidak ada orang kaya dari bekerja. Pernah lihat orang bekerja kaya? Karyawan biasa kaya, pernah lihat nggak? Dia kaya. Nanti kalau kaya dicurigai ya. Gaji 3 juta atau UMR, bisa punya rumah yang seharga 1 miliar. Kira-kira bos curiga nggak? Curiga. Mulai dilihat ini kenapa ini bisa gaji 3 juta kok bisa beli rumah. Gaji 3 juta bisa kebeli mobil yang harga ratusan juta. Bos curiga nggak kira-kira? Curiga, serba salah jadi karyawan. Rumahnya bagus, mobilnya bagus, salah, ya kan? Kalau kerja lama nggak punya apa-apa juga salah, betul nggak? Ini kerja udah puluhan tahun kok nggak kerja, nggak punya apa-apa. Terus hasilnya dikemanain gajinya, kan gitu ya? Iya kan? Kerja katanya udah 20 tahun, 25 tahun, tapi mohon maaf tinggalnya masih cicilan gitu. Cicilannya nggak habis-habis, alias kontrak. Pak Cemingin yang bilang, bukan saya. Ya, ini kenyataan, betul nggak Bapak dan Ibu? Nah akhirnya begitu rumah lunas, kasbon lunas, saya keluar tahun 2007 saya keluar. Padahal waktu itu lagi sehat-sehatnya. Ya, saya mencoba untuk wira swasta, usaha mandiri, buka warung dan sebagainya. Akhirnya tidak seindah yang dibayangkan sebelumnya Bapak dan Ibu. Ya. Saya kerja, punya modal, kemudian usaha, ternyata ya itulah cerita orang usaha. Kalau pas lagi nggak bagus, modalnya besar, ya, barangnya habis, masih dikejar-kejar yang namanya hutang. Ada nggak yang kayak gitu? Usahanya nggak jalan, habis modal, masih ada hutang yang tadi nggak punya hutang jadi punya hutang. Buat apa? Buat modal. Usahanya nggak jalan, hutangnya masih ketinggalan. Ya mending kalau modalnya habis, hutangnya habis ya. Yang kebanyakan modalnya habis, barangnya habis, hutangnya masih ada. Ada yang gitu. Tambah beban banyak. Nah itulah yang terjadi sampai akhirnya sampai 2014. Saya ini nggak benar-benar rumah yang tadi hasil dari kerja, sepotong gaji itu dijual buat apa? Buat bayar hutang. Sisanya buat bayar hutang. Sisanya lagi ternyata tidak bisa kembali lagi rumah. Akhirnya saya ngontrak di daerah Bojong Soang, Baleendah. Ini tahun 2009. Cuma dalam waktu berapa tahun? 2 tahun. Saya keluar 2007, 2 tahun tidak bekerja, ini habis semuanya. Sampai terakhir buat bertahan hidup,
ya, saya keliling jualan telur asin tahun 2013-2014. Jualan telur asin seperti ini Bapak dan Ibu ya. Jadi si Hatta yang tersisa ini yang motor PK tahun 2007 dipakai buat keliling jualan telur asin ke warung-warung, ke warteg-warteg, ke pasar kaget setiap hari Minggu. Penghasilan dari jualan telur asin ini sehari 50.000. Nah 50.000 hidup di kota Bandung, kontrak 3 orang anak ini udah gede-gede. Yang pertama mau masuk SMA, yang kedua mau masuk SMP, yang ketiga SD. Pusing gak Bu? Penghasilan cuma 50.000, hidup di kota Bandung. Saudara nggak ada, tetangga kanan kiri nggak mau tahu, teman-teman juga nggak mau tahu. Pusing nggak? Pusing banget. Pusing banget ya, luar biasa. Saat itu saya nyaris nggak bisa menyekolahkan anak saya ke SMA. Ini luar biasa. Ini tidur aja seperti ini Bapak dan Ibu ya. Jadi anak-anak saya di kontrakan ini tidurnya di dekat dapur, depan masak. Jadi nggak punya kamar tempat tidur. Anak gadis seperti ini tidurnya bertiga seperti itu. Luar biasa ya. Itulah derita orang nggak punya kayak gitu. Nah saat itu dalam kondisi yang ekstrim secara ekonomi, punya penghasilan cuma 50.000, datang teman saya, Mas Tis, ini ada bisnis baru. Bisnis apa? Tabungan. Yang kayak tadi Mas Agung ceritain. Nabungnya 5 tahun segini 3,5, 700, 1 juta. Kira-kira kalau dalam kondisi seperti itu Bapak dan Ibu, lagi nggak punya uang ya, ekonomi lagi nggak bagus, pemasukan nggak ada, ditawarin bisnis nabung. Jawabannya apa? Boro-boro. Boro-boro buat nabung ya kan? Buat makan aja susah. Betul, saat itu boro-boro buat nabung. Ini orang gila apa ya? Keadaan lagi gak bagus, malah ditawarin bisnis tabungan. Yang namanya orang nabung kan punya uang lebih, betul nggak? Yang namanya uang nabung itu punya uang lebih. Kalau nggak punya uang lebih, nggak ada tabungan. Nah sekarang masalahnya udah kerja berapa tahun, punya tabungan nggak kira-kira? Berarti nggak ada punya uang lebih. Tepuk tangan dulu. Ya, berapa tahun kerjaan sekarang nggak punya tabungan? Itulah yang terjadi. Nah saat itu saya melihat bukan hanya tabungannya, tapi melihat potensi peluangnya Bapak dan Ibu. Memang orang kita ini, saya termasuk juga, ini kalau nggak dipaksa itu nggak akan bisa. Dipaksa nabung nggak akan bisa kalau kita nggak terpaksa, nggak dipaksakan. Tapi dipaksa untuk nyicil 700.000, 800.000 setiap bulan selama 5 tahun, bisa nggak? Bisa. Beli kendaraan, iya kan? Gak mau kendaraan yang model biasa, mau mobil model Jeep apa ini cuma 3,5-500.000. Belinya yang bagus kan, yang agak gede, yang cicilannya berapa? 1 juta sebulan. Ya kan? 1.500.000 satu bulan. Gaji berapa UMR? Buat nyicil aja 1.500.000. Bisa nggak? Ya. Bisa. Luar biasa ya. Selama 3 tahun misalkan 1.500.000 kali 12 berapa? 15 jutaan ya. 15 juta kali 3, 45 juta beli motor coba. Padahal harga aslinya cuma 25 jutaan. Justru kaya nggak kayak gitu? Kaya. Kaya ya? Iya, uangnya banyak. Harga motor 25 juta, saya beli 50 juta. Biasa nggak? Ini pola pikir Bapak Dek. Pola pikir orang kebanyakan itu seperti itu kayak saya dulu. Dipaksain, bisa. Malah orang-orang kaya, orang-orang sukses, mereka nggak mau kredit. Kenapa? Mereka nggak mau beli, harganya yang harusnya murah dibeli mahal. Tapi justru orang-orang yang ya kayak saya dulu nih bekerja, ini berani bayar mahal. Handphone harga 2 juta, saya beli 5 juta. Iya kan? Caranya gimana? Cicil sebulan 500.000, 2 tahunan. Bener nggak kayak gitu? Ya, yang seperti inilah saya banyak belajar selama 7 tahun Bapak dan Ibu. 2014 saya bergabung dalam kondisi ekonomi. Saya melihat ini sebagai satu peluang. Saya nggak pikirin tabungannya, ya, saya nggak pikirin asuransinya. Orang asuransinya juga syaratnya berat. Tadi dapat 21 juta, 42 juta, 60 juta, syaratnya apa? Meninggal dulu. Siapa yang mau meninggal? Ya kan? Ya itu Pak, nggak mau. Apa di sini ada yang mau? Hah? Nggak ada ya. Asuransinya nggak saya pikirin. Tabungan selama 5 tahun nggak saya pikirin. Ya saya pikirin bagaimana saya bisa punya income penghasilan dari sini Bapak dan Ibu. Akhirnya saya ngobrol dengan istri, ya oke, setelah melalui diskusi panjang ini hampir 7 hari 7 malam. Ya. Panjang diskusinya. Ya pokoknya wah berdebat luar biasa karena istri kan tahu sendiri. Pak gimana?
Orang ngasih buat kebutuhan sehari-hari aja setiap hari kurang. Anak minta jajan juga seringkali dimarahin, cuma minta 2.000 jajan aja dimarahin karena saking gak punya uangnya. Ini mau bisnis nabung. Ingat kayak gitu lah kira-kira sebagai istri. Ya mereka kan ngerti ya, pengeluarannya berapa, kebutuhan dapur berapa, kan gitu, harga belum naik, wah pusing segala macam. Cuma saya coba ngobrol sama istri dari hati-hati, begini, peluangnya begini. Akhirnya istri, ya sudahlah, kalau memang bapak yakin di sini bisa mengerjakan, ya saya sebagai istri hanya bisa mendukung dan mendoakan saja. Oke. Ya. Nah, saat itu saya dapat izin istri, ya, dapat restu istri, saya punya uang 200.000. 200.000 saya ikut bergabung, 200.000-nya utang, pinjam untuk bergabung Bapak dan Ibu. Karena saya melihat ini peluangnya bagus. Singkat cerita, Oktober 2014 saya bergabung. Ternyata saya pikir ngajak orang nabung itu mudah. Ternyata susahnya luar biasa. Kayak saya, benar. 3 bulan saya cerita ke sana ke sini, ke siapapun pokoknya yang namanya orang, saya ceritain tentang program ini. Nggak ada Bu yang bergabung. Padahal sehari 5 tuh saya punya target cerita. Kalau 3 bulan berapa orang? Hampir 500 orang yang sudah saya ceritain dan semuanya menolak. Mantap ya. Sebagai manusia biasa, manusia normal, apa ngedon nggak kira-kira? Putus asa nggak? Ya. Banget, putus asa banget. Saya juga pikir ini bisnis apa susah. Saya memang tadinya orang udah nasibnya jadi orang miskin, ya miskin aja, nggak usah pengen neko-neko, nggak usah pengen punya penghasilan jutaan, puluhan juta, bisnis apa? Nah gitu pikiran saya saat itu. Cuman setiap kali itu muncul seperti itu, saya ingat anak-anak, ya kan? Tiap pulang saya lihatin mereka tidur, ya Allah, ya Robi ya, tidur aja kok seperti ini. Ya. Dalam hati pasti mereka menyesal, kenapa saya punya bapak kayak di Serantau, tidur aja susahnya minta ampun kan. Ya saya nggak mau mereka menyesal gara-gara punya bapak kayak saya. Akhirnya semangat Bu, saya kerjakan lagi, saya cerita ke sana ke sini, dan alhamdulillah di bulan ketiga minggu keempat ini, dalam 1 minggu ada 5 orang yang bergabung yang tidak saya kenal sebelumnya. Ya. Semuanya Bu, seneng banget 5 orang ya. Akhirnya saat kerjanya saya tanyain ke 5 orang ini, pengen bonus nggak? Pengen nabungnya gratis nggak? Pengen. Ayo saya bantu, saya sudah bosan ditolak. Saya sudah nggak lagi punya daftar nama. Ayo, siapa yang mau saya bantu untuk saya ceritakan program ini? Akhirnya setiap hari saya bantu 5 orang itu. Bonus pertama 800.000, bonus kedua 400.000, bonus bulan ketiga 400.000, bonus bulan keempat 1.400.000. 1 tahun kemudian saya posisi bronze, 5 juta setiap bulan. Alhamdulillah ya. Nah, sejak saat itu saya nggak lagi jualan telur asin Bapak dan Ibu ya. Jadi sudah pensiun, makanya sekarang mantan penjual telur asin. Sejak saat itu saya totalitas, saya serius, saya full sepenuh hati, karena sudah punya penghasilan 5 juta, punya bonus 5 juta, sepenuh hati dan full time. Kerja saya tambah semangat. Ya saya minta izin sama istri, pokoknya jangan ditanya saya lagi ada di mana. Saya ingat pulang, tenang aja, gak bakalan lupa jalan pulang ke rumah. Kayak gitu kan. Pokoknya saya mau berjuang habis-habisan, saya mau bantu supaya apa? Supaya kita bisa berubah. Ya, siap kata istri. Makanya saya sering nginep dulu kemana-mana, sering pulang malam jam 1. Oh, pokoknya sudah nggak peduli lagi waktu. Dan alhamdulillah berarti Oktober 2015 saya bros, 6 bulan kemudian April 2016 saya posisi silver, bonusnya 12 juta. Alhamdulillah. Pas Desember 2016, 2 tahun ini ya, saya kerja mati-matian. Alhamdulillah saya posisi gold agensi. Income-nya saat itu bonus pertama 28.750, hampir 30 juta Bapak dan Ibu. 2 tahun. Mantap apa mantap? 30 juta besar apa besar? Sekarang kalau daerah sini punya penghasilan 30 juta setiap bulan, coba. UMR berapa UMR? 3 juta. Berarti mereka yang bekerja 1 tahun, kita bayarnya 1 bulan, 1 hari, ya kan? Dahsyat nggak? Dahsyat.
Oh, sejak saat itu, istri tambah senang. Iya, tambah cinta tuh ibu. Ternyata yang hasilnya sekarang bonusnya 2 juta. Anak-anak sudah agak mulai gemuk. Iya, tadinya makan kurang gizi ya. Anak-anak udah mulai gemuk, udah mulai timbangannya nambah terus. Istri juga sama. Timbangannya udah mulai nambah, saya juga sama. Karena dulu waktu nanti saya yakin mau tahu, ketika saya mulai ini saking susahnya berat badan saya cuma 47 kilo. Ya cuma ya hidup aja lah, ya yang penting hidup kan itu. Ya, nah, saya kerjakan 3,5 tahun ya. Saya kerjakan seperti ini. Ini saya mengerjakan. Nah, ini bonus-bonus nanti bisa dilihat dari situ nggak kelihatan, ya. Ini bonus pertama 28 juta, ya Desember 2016. Dan sejak saat itu nggak pernah turun Bapak dan Ibu. Terus, ya. Jadi masuk ke rekening 20-an juta, 28 juta, naik terus. Ini istri udah mulai punya penghasilan, ya. Ini luar biasa, naik terus 50 juta, 3,5 tahun. Sebulan, setiap bulan. Mantap nggak? Siapa yang mau? Sedang punya penghasilan minimal 50 juta setiap bulan nanti 2 tahun ke depan, amin ya. Amin. Percaya aja, Tuhan enggak apa yang nggak mungkin buat Tuhan, ya kan? Ya. Tuhan itu maha kaya, kita minta apa aja pasti dikasih, ya. Nah dari uang sebanyak ini, ya penghasilan yang puluhan juta ini alhamdulillah buat apa? Ya tadinya kontrak kebeli rumah, alhamdulillah ya. Saya beli rumah di Pastor Harmony Park di Jalan Cilastra. Buat biaya pendidikan anak saya kuliah, alhamdulillah. Dan nanti tanggal 4 Desember ini diwisuda Bapak Ibu. Ya. Juga buat beli kendaraan roda 4 biar kayak orang-orang. Ini mobil, nah itu mobilnya New HRV warna hitam. Ada logo kameranya. Itu murni dari 3 Network sampai sekarang. Ya. Terus apa lagi? Ya buat apa aja. Ya. Ini belum jalan-jalan ke luar negeri tiap tahun gratis. Ke Korea, ke Singapura, naik kapal pesiar. Waduh, ini mantap ya. Waktu itu sebulan madu sama istri naik kapal pesiar. Mantap. Belum pernah ngerasain kan? Beneran. Semuanya dijamin, makanan tinggal minta, enak banget, beneran. Wow, begitu lihat kesini pun laut indahnya, ya kan? Kita lapar pengen makan, tinggal ke restoran ada, buah semuanya ada. Daging semuanya ada, ikan semuanya ada, udang itu segini gini. Karena yang nggak pernah dilihat di sini, di sana ada semua. Biasa banget. Ya, 4 hari 4 malam kita bulan madu. Gratis yang bayarin perusahaan naik kapal pesiar. Nah ini, Bapak Ibu ya, akhirnya ini saya bicara fakta kalau sekarang. Kenapa? Karena saya sudah berjalan 8 tahun jalan sekarang. Jadi bukan lagi bicara potensi. Ini dulu waktu saya baru bergabung 47 kilo. Kelihatan susahnya? Kelihatan, makanya saya hafal sekarang mana yang lagi susah. Karena orang kalau lagi susah itu dibikin senang aja kelihatannya susah. Ya, kayak saya dulu coba foto kelihatannya kan senyum ya, tapi tetap aja kelihatan susahnya nggak? Kelihatan banget ya. Makanya saya hafal, pernah ngerasain di situ. Kita sekarang ya, alhamdulillah ini ya. Ya, paling tidak orang sebulan 30, 40, 60 juta masuk ke rekening itu ada gitu. Ya. Malam tidur juga nyenyak gitu. Kadang sampai susah dibangunin sama istri ya, mohon maaf ya sama istri. Yang susah bangunin karena saking nyenyaknya tidur. Ya. Ini luar biasa. Nah, yang dulu ngontrak, alhamdulillah sekarang sudah punya rumah. Jadi program menabung. Nih, ya. Ini dasar banget. Dan kemarin saya coba hitung Bapak dan Ibu, karena kita ada semua aplikasinya. Pas 7 tahun berapa sih total bonus yang sudah saya terima? Saya coba iseng, ya ini buat bukan istri, karena itu juga beda sendiri ya. Nah, saya total selama 7 tahun itu uang yang sudah masuk ditransfer ke rekening saya bonus itu sebesar 2,3 M Bapak dan Ibu. 7 tahun 2 dan Ibu selama ini, ya Allah berikanlah rezeki, berikanlah kelancaran rezeki, berikanlah usaha yang saya mampu menghasilkan uang banyak. Seperti itu doanya gitu. Betul nggak seperti itu? Dan saya yakin ini adalah salah satu jawabannya. Karena kalau dari segi bisnis, modalnya ditabungkan, modalnya tidak hilang. Gagal bisnisnya, paling tidak masih punya tabungan.
Nah, yang baru hadir di sini, yang baru hadir itu, yang baru mendapatkan informasi ini, kalau melihat ini sebagai peluang dan pengen merubah nasib dan pengen punya penghasilan kayak saya, silahkan maju ke depan. Tidak harus daftar sekarang ngasih uang, enggak. Yang penting keputusan. Seperti saya saat itu memutuskan, oke, saya siap bergabung, saya siap memutuskan, ya, dan saya melihat ini sebagai peluang buat saya. Makanya sejak saya itu saya putuskan. Yang mau memutuskan silakan. Ada ini nggak? Ini sudah didoakan. Ini panitia sudah mendoakan. Siapapun besok yang memutuskan untuk bergabung dengan program Tria Network, ini bisa punya penghasilan kayak Pak Tiswanto minimal 50 juta setiap bulan. Ini sudah didoain Bapak dan Ibu. Silakan. Keputusan maju ke depan. Maju aja, maju. Ayo, maju aja. Maju aja. Ya, tepuk tangan luar biasa. Yang berani maju aja. Tidak harus kasih uang sekarang. Gak apa-apa, berani aja. Yang penting, oh ini peluang. Maju aja. Ini keputusan di sini Pak. Bapak. Luar biasa. Tepuk tangan Bapak siapa? Pak Hatta, luar biasa. Tepuk tangan Bapak Hatta. Ayo siapa lagi? Kesempatan tidak datang 2 kali. Peluang tidak datang 2 kali. Ya. Ini adalah peluang, ini adalah kesempatan. Silakan keputusan. Ada lagi? Maju aja, nggak apa-apa. Bismillah, saya juga dulu maju aja. Ini peluang kok, ini keputusan. Pak, saya nggak punya uang, bukan. Saya bukan mau minta uang, ya. Saya nggak minta uang, justru ngasih peluang, ngasih kesempatan. Silakan. Gak apa-apa, maju aja. Kita foto, ya, kita jadikan, kita abadikan, kita dokumentasikan bahwa hari ini di penghujung tahun 2021 setelah kita dihajar masa COVID, datangnya sebuah peluang yang luar biasa. Ya, ayo maju aja, yang belum, nggak apa-apa. Ayo maju aja, udah. Ayo, ini sebelum kita makan ini sebentar lagi. Ada lagi? Nggak apa-apa tuh, maju aja, ya. Nggak masalah, bismillah, nggak harus sekarang ngasih uangnya, ya, nggak harus sekarang, naik besok, mau lusa, minggu depan, nggak masalah. Yang penting keputusan, Bapak dan Ibu. Iya, kan? Luar biasa. Tepuk tangan. Oke, panitia tolong dibantu, dibagi, ini kelihatan satu spesialis dari saya, ya, bagiannya luar biasa ya. Ini nggak dipaksa ya, ini kesadaran ya. Oke, ya, oke. Silakan dibagi. Ini benar yang belum bergabung benar ya? Ayo, oke. Oke, yuk. Kita dibagi satu-satu, Bapak dan Ibu semuanya. Bismillah aja. Sedih mana ya? Ya, kisah di sini ya. Oke, Bismillah aja, Bapak dan Ibu. Yakin ini adalah satu peluang. Ya, ini kesempatan. Toh uang 350.000 sebulan, 12.000 sehari. Kalau kita tidak jadikan tabungan, uang itu akan tetap hilang. Tapi ketika kita tabungan, paling tidak 5 tahun kemudian bisa punya tabungan. Dan lebih dahsyatnya lagi, nanti kalau Bapak dan Ibu, teman-teman mau serius menjalankan bisnisnya dengan cara bercerita, tim kami ini akan membantu sampai Bapak dan Ibu benar-benar bisa punya penghasilan dari sini. Siap? Oke, selamat bergabung. Kita foto bersama. Ini ada salam 3 jari seperti ini, insurance, investment, dan income. Oke, kita foto ya. Luar biasa. Dokumentasi sebatang situ. Yang mana nih kameranya? Masih loh situ, masih loh. Ya. Oke. Terima kasih ya, selamat.